Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 960. Luo Xiu berbeda dengan Kaisar Dunia Bawah, yang tidak takut atau ragu-ragu. Luo Xiu selalu harus mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya. Jika dia dan Kaisar Dunia Bawah bekerja sama untuk menghancurkan Gunung Yuanxi, dan kemudian Gunung Yuanxi di alam liar mengirimkan Dewa Iblis tingkat 7, apa yang bisa dia lakukan untuk melawan mereka? Meskipun Luo Xiu bisa pergi dan meninggalkan klan Ji, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Dia tidak akan meninggalkan klan Ji atau klan Dewa Perang dalam situasi yang berbahaya. Kakak Luo, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Pasti kau khawatir tentang adanya Dewa Iblis tingkat 7 di Gunung Yuanxi dan Kuil Senyu, bukan? Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya, Gunung Yuanxi memang memiliki Dewa Iblis tingkat 7, tetapi dia sebagian besar berlatih dalam meditasi dan harus menjaga alam liar, jadi dia tidak mungkin datang ke 3000 dunia besar. Mengenai kekuatan seperti Kuil Senyu, di alam liar mereka bahkan tidak dihitung. Mereka tidak memiliki seorang Dewa Iblis tingkat 7. Jika tidak, setelah kau menghancurkan Kuil Yuanxi, mengapa hanya 2 Kaisar Dewa yang dikirim oleh Kuil Senyu? Analisis Kaisar Dunia Bawah terdengar sangat meyakinkan, seolah-olah dia memiliki saluran tertentu untuk mengetahui beberapa rahasia tentang Gunung Yuanxi di alam liar. Luo Xiu tahu bahwa Kaisar Dunia Bawah tidak akan berbohong dalam hal ini. Selama lebih dari 40 tahun, Gunung Yuanxi tidak menunjukkan aktivitas signifikan. Jika ada Dewa Iblis tingkat 7 yang siap untuk bergerak, mereka pasti sudah datang sejak lama, mengapa harus menunggu sampai sekarang? Dulu, ketika Lu Xiwen terluka parah dan melarikan diri, Gunung Yuanxi dan Kuil Senyu tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan klan Ji hanya dengan Kaisar Dewa. Jadi, apakah mereka memilih untuk diam dan menunggu kesempatan? Selain itu, Kaisar Dunia Bawah juga memberikan informasi yang sangat penting, bahwa hanya ada satu Dewa Iblis tingkat 7 di Gunung Yuanxi, dan dia biasanya berlatih dalam meditasi. Mungkin Gunung Yuanxi sedang menunggu Dewa Iblis tingkat 7 ini keluar dari meditasi untuk bertindak. Mendengar ini, seketika banyak pikiran muncul dalam benak Luo Xiu. Jika Gunung Yuanxi memang sedang menunggu Dewa Iblis tingkat 7 ini untuk keluar, maka dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus bertindak lebih dulu, menghancurkan jalur bintang, sehingga mereka tidak bisa dengan mudah menembus ruang dan datang ke dunia ini. Baik, kalau begitu, aku akan pergi bersama Kaisar Dunia Bawah untuk menghadapi Gunung Yuanxi. Letak pintu gerbang Gunung Yuanxi selalu menjadi misteri bagi banyak kultivator. Sesungguhnya, Gunung Yuanxi terletak di kedalaman langit yang tandus di dalam dunia Yuanxi. Di tempat ini, sumber daya sangat langka, bahkan Dewa Iblis tingkat tinggi pun jarang datang. Gunung Yuanxi terletak di tempat ini, dilindungi oleh formasi dan penghalang, membuat siapapun yang mencoba mencarinya sulit menemukannya. Namun, bagi Luo Xiu, mengatasi formasi dan penghalang ini bukanlah masalah. Formasi penghalang yang ada di sekitar Gunung Yuanxi hanya level 5, yang tidak dapat bertahan lama di hadapannya. Bahkan meskipun Gunung Yuanxi pernah memiliki Dewa Iblis tingkat 7, mereka tidak memiliki seorang ahli formasi di level 6 untuk menghadapinya. Setelah menghancurkan formasi penghalang, sebuah dataran luas yang terhampar di langit terbuka di hadapan Luo Xiu. Dataran itu sangat luas, dan pintu gerbang Gunung Yuanxi dibangun di atasnya. Siapa yang berani memasuki wilayah terlarang Gunung Yuanxi? Saat Luo Xiu dan Kaisar Dunia Bawah baru saja mendarat di dataran itu, 2 murid Gunung Yuanxi terbang mendekat dengan kecepatan tinggi dan berteriak keras. Kaisar Dunia Bawah sama sekali tidak repot-repot berbicara. Ia mengangkat tangannya, dan kabut hitam yang mengerikan meluncur keluar. Dalam sekejap, kedua murid Gunung Yuanxi itu berubah menjadi tulang belulang, seluruh sumber kehidupan mereka disedot habis. Makhluk lemah yang hanya berada di tingkat Kaisar Dewa berani berteriak di depanku. Kaisar Dunia Bawah mendengus. Ia dan Luo Xiu datang ke sini untuk mencari masalah dengan Gunung Yuanxi, dan siapapun yang menghadang mereka sekarang pasti akan berakhir dengan kematian. Setelah membunuh 2 murid biasa dari Gunung Yuanxi, sekelompok cahaya warna-warni menyebar dari dalam dataran, segera menyelimuti seluruh kawasan tersebut. Itulah formasi perlindungan dari Gunung Yuanxi, yang meskipun tidak mencapai level 6, telah mencapai puncak level 5. Formasi ini, meskipun tidak begitu kuat, tidak cukup untuk menghalangi Kaisar Dunia Bawah, yang langsung menghancurkannya dengan peti mati hitam miliknya. Formasi itu langsung bergetar hebat dan mulai retak. Sebagai akibatnya, alarm terdengar dari dalam Gunung Yuanxi, dan ratusan pelarian mulai datang ke arah mereka. Luo Xiu membuat beberapa gestur, dan segera serangkaian formasi muncul di udara.
Ia mengaktifkan formasi bantuan dan memfokuskan istana reinkarnasi sebagai inti dari serangan tersebut, lalu dengan keras ia melepaskan serangan itu. Istana reinkarnasi yang terbuat dari tembaga kuno menghantam formasi perlindungan Gunung Yuanxi, menghancurkan titik terlemah dalam formasi itu, yang kemudian hancur berkeping-keping. Para kultivator Gunung Yuanxi panik melihat formasi perlindungan mereka begitu mudah dihancurkan. Siapa yang datang begitu kuat? Ini Luo Xiu dan Kaisar Dunia Bawah. Seorang tetua dari Gunung Yuanxi terkejut dan marah. Situ Senji baru saja tewas, dan sekarang mereka datang untuk menyerang. Haha, aku datang untuk menghancurkan Gunung Yuanxi. Kaisar Dunia Bawah langsung bergerak maju. Meskipun Situ Senji telah mati, Gunung Yuanxi masih memiliki 3 ahli Kaisar Dewa yang menjaga tempat itu. Di antara mereka, 2 adalah Kaisar Dewa tingkat menengah, yang kekuatannya tidak kalah dari Situ Senji, dan satu lagi adalah Kaisar Dewa tingkat akhir, yang merupakan satu-satunya tetua agung. Begitu Kaisar Dunia Bawah bergerak, aura Kaisar Dewa puncaknya langsung membanjiri, membuat ketiga Kaisar Dewa dari Gunung Yuanxi berubah wajah. Serahkan padaku, seru tetua agung dari Gunung Yuanxi. Dengan suara gemuruh, tanah di bawah mereka bergetar hebat, dan sebuah patung besar muncul dari celah yang muncul di tanah tersebut, diselimuti cahaya ilahi yang memancar. Patung leluhur Gunung Yuanxi ini, yang merupakan patung dari Dewa Yuanxi, telah dicetak dengan kekuatan dan keinginan dari Dewa Yuanxi sendiri. Setelah mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7 di alam liar, Dewa Yuanxi memasukkan keinginannya ke dalam patung ini untuk menjaga pintu gerbang Gunung Yuanxi dan menjaga agar Gunung Yuanxi tetap aman. Begitu patung itu muncul, kekuatannya langsung melesat keluar, dengan tangan besar bercahaya biru yang terulur dan langsung menutupi langit, menekan Kaisar Dunia Bawah di bawahnya. Kekuatan dari hukum dunia yang disusun seperti jaring, seakan membungkus Kaisar Dunia Bawah, membuatnya tidak bisa bergerak, seolah terperangkap tanpa jalan keluar. Tidak akan kubiarkan kamu. Kaisar Dunia Bawah berteriak dengan marah. Beberapa ratus juta tahun yang lalu, ketika dia mencoba menyerang Gunung Yuanxi, dia juga pernah dihadapkan pada kekuatan tangan patung leluhur ini dan menderita luka berat. Namun kali ini, Kaisar Dunia Bawah tidak takut. Kekuatan Dunia Bawah Tianli yang dia kuasai meluap, dan peti mati hitamnya berkembang besar, menembus udara. Dengan mengangkat tutup peti mati, angin berputar deras, menciptakan angin maut yang mengamuk. Meski kekuatan Dunia Bawah Tianli sangat kuat, kekuatan yang bisa dipancarkan oleh Kaisar Dunia Bawah masih terbatas dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hukum dari patung leluhur ini, yang berasal dari seorang Dewa Iblis tingkat 7. Kekuatan besar yang dilepaskan oleh patung leluhur itu langsung menghancurkan peti mati hitam dan membuat Kaisar Dunia Bawah terlempar, tubuhnya terhempas dengan sangat kuat. Istana reinkarnasi milik Luo Xiu juga melesat ke arah patung leluhur itu, dan begitu menyentuh tangan besar itu, istana itu juga langsung terlempar dan hancur. Semua formasi yang telah Luo Xiu pasang juga langsung runtuh, hancur berantakan. Serangan yang datang dari seorang Dewa Iblis tingkat 7. Patung leluhur ini telah melepaskan kekuatan yang benar-benar setara dengan serangan dari seorang Dewa Iblis tingkat 7. Kaisar Dunia Bawah meludah darah dan wajahnya gelap, kemudian berkata pada Luo Xiu, apakah kamu punya cara untuk melawan serangan ini? Dulu, aku juga pernah terluka parah oleh patung leluhur ini. Dia tadinya berpikir bahwa kekuatannya yang jauh lebih kuat daripada dulu akan membuatnya tidak takut dengan kekuatan dari Gunung Yuanxi, tetapi ternyata dia masih terlalu menganggap remeh situasi ini. Meskipun kali ini dia tidak terluka seberat dulu, dia masih tidak bisa menghadapi serangan ini secara langsung. Boom! Pada saat yang sama, patung leluhur itu mulai melangkah maju, dan tangan besar yang ada di atasnya siap menekan ke bawah. Tanpa ragu, Luo Xiu menggunakan hukum waktu dan kecepatan untuk menghindar, tubuhnya menghilang dalam sekejap. Kaisar Dunia Bawah pun tidak berani menahan serangan itu dan melarikan diri dengan kecepatan maksimal. Dengan suara keras yang menggelegar, tangan besar dari patung leluhur itu menekan tanah, mengubah seluruh wilayah menjadi kehancuran, membenamkan semua benda ke dalam debu dan puing. Luo Xiu, apakah kamu tidak bergerak? Gunakan serangan yang sama saat kamu membunuh Situ Senji, itu pasti bisa menghancurkan patung besar ini. Teriak Kaisar Dunia Bawah. Luo Xiu meringis. Jika serangan pedang terbang abadi itu bisa digunakan dengan mudah, dia sudah menggunakannya. Dulu saat dia menggunakan pedang terbang abadi untuk membunuh Situ Senji, Luo Xiu melakukannya dengan perasaan coba-coba dan tidak menduga akan berhasil. Setelah berhasil, dia merasa itu sangat sia-sia. Menggunakan pedang terbang abadi untuk membunuh Situ Senji adalah penghinaan terhadap pedang terbang abadi itu sendiri. Setelah serangan itu, patung Ji Wushuang kehilangan kesadarannya, dan untuk kembali menumbuhkan kemampuan untuk menggunakan pedang terbang abadi, setidaknya dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Patung leluhur dari Gunung Yuanxi ini, yang dibuat sepenuhnya menggunakan material tingkat 7, adalah bukti betapa kerasnya usaha Dewa Yuanxi untuk memastikan warisan Gunung Yuanxi tetap terjaga. Jika Kardislar ada di sini, dia mungkin bisa melawan patung ini, karena tubuh Kardislar adalah tubuh Dewa Iblis tingkat 7.
Meskipun kekuatannya terbatas, bahkan serangan dari Dewa Iblis tingkat 7 biasa tidak akan bisa melukai dia. Darah Kintian, aura dari tubuh Luo Xiu melonjak naik, dan dengan menggunakan kekuatan darah Kintian, sinar ilahi berwarna biru keluar dari dahi Luo Xiu dan membentuk sebuah batu tablet kuno yang besar di langit. Batu tablet ini adalah batu penyegel iblis. Boom! Batu penyegel iblis jatuh dan langsung menekan ke atas kepala patung leluhur Gunung Yuanxi. 3 orang tetua dari Gunung Yuanxi yang mengendalikan patung leluhur itu tertawa sinis. Mereka menganggap bahwa sebuah artefak seperti batu penyegel iblis tidak mungkin dapat menekan patung leluhur yang tak terkalahkan ini. Namun, ketika tangan besar dari patung leluhur itu menamparkan batu penyegel iblis, terjadi ledakan besar yang mengguncang seluruh tanah dan langit. Boom! Suara ledakan itu menggelegar, seakan langit runtuh. Kekuatan dahsyat dari batu penyegel iblis sangat luar biasa. Tangan besar patung leluhur itu tidak mampu menghentikan kekuatan batu ini, malah retakan mulai muncul di telapak tangannya. Kekuatan terbesar dari batu penyegel iblis adalah kemampuannya untuk menekan. Begitu sebuah entitas tertekan oleh batu ini, bahkan seorang ahli besar dari zaman Taichu yang berbalik melawan takdir pun tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Meskipun kemampuan Luo Xiu dalam mengendalikan batu penyegel iblis tidak sempurna, dia tahu bahwa terhadap kaisar dewa atau yang selevel, jika lawannya siap, mereka bisa menghindar. Namun, 3 tetua dari Gunung Yuanxi salah dalam menilai kekuatan batu penyegel iblis. Mereka malah memilih untuk melawan dengan tangan besar patung leluhur itu tanpa menghindar. Boom! Batu penyegel iblis terus turun, dan patung leluhur itu, meskipun mencoba menahan dengan kedua tangannya, tidak bisa menghentikan tekanan itu. Dengan perlahan, batu penyegel iblis semakin menekan, dan patung leluhur itu mulai terdesak. Bersambung.